Hai pemirsa semua, terima kasih berjumpa lagi di video kali ini ya. Mari kita ketahui seperti apa prediksi atau hal-hal yang dia sedang rasakan saat ini tentang diri kamu gitu ya. Oke, pemirsa, di sini saya akan menggunakan metode tarot ya dan juga kartu oracle sebentar lagi untuk bisa membaca kira-kira apa yang sedang si dia pikirkan tentang dirimu saat ini seperti itu. Mudah-mudahan bacaan ini bisa sedikit tidaknya memberikan referensi bagi kamu gitu ya, hal-hal apa yang sedang dia khawatirkan atau mungkin pikirkan saat ini tentang diri kamu. Oke, sebelumnya di sini ada 3 buah kartu gitu ya. Di sini kartu yang sebelah kiri, sebelah tengah, dan juga sebelah kanan. Nah, untuk lebih mudahnya ya, saya akan memberikan sebuah tanda. Nah, kartu pak yang ini saya tandai dengan sebuah koin. Kartu yang tengah saya tandai dengan sebuah piramida kecil. Dan kartu yang sebelah kanan saya tandai dengan sebuah pagoda ya. Oke, seperti ini. Nah, sebelum saya istilahnya teman-teman memilih ya dari ketiga buah pak kartu ini, mohon teman-teman untuk support dulu channel ini ya dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga klik tombol loncengnya dan share video ini agar bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya di luar sana. Terima kasih. Baiklah, saya akan berikan waktu kurang lebih 30 detik untuk teman-teman merasakan gitu ya energi mana yang sekiranya ya teman-teman rasakan, pak kartu mana yang kiranya akan merepresentasikan prediksi nantinya seperti itu ya. Jadi silakan di sini ada 3 pak kartu, silakan dipilih mulai dari sekarang. Silakan. Iya, baiklah. Apakah teman-teman sudah memilih? Ya, apakah pak kartu yang berlambang atau berlogokan koin, atau yang menggunakan piramida, atau yang menggunakan pagoda ya? Oke, sudah memilih? Baiklah, sekarang saya akan bacakan yang menggunakan piramida terlebih dahulu ya. Jadi yang dengan pagoda minggir dulu, yang dengan koin minggir dulu ya. Oke, kita akan bacakan prediksi dengan yang menggunakan piramida terlebih dahulu untuk teman-teman yang memilih yang menggunakan piramida. Baiklah, di sini akan sama-sama kita buka ya. Oke, di sini kita akan bacakan kira-kira apa yang dia rasakan saat ini tentang Anda dan hal-hal apa yang mungkin dibalik semua itu gitu ya. Oke, saya akan ambil 3 buah kartu dulu. Oke, di kartu yang pertama, di sini ada pesan dari kartu The Sun, di sini ada pesan dari kartu The High Priestess, dan di sini ada pesan dari kartu The Four of Cups ya, 4 buah cawan. Oke, The Sun sendiri mensyaratkan sepertinya si dia memiliki kekaguman tersembunyi ya, pemirsa ya, yang dia rasakan pada diri kamu saat ini. Tetapi dia belum mau mengungkapkannya gitu ya, karena di sini ada pesan dari kartu The High Priestess, dia masih punya ego yang tinggi gitu ya. Jadi hal tersebut atau kekaguman tersebut masih dia sembunyikan, belum terus terang dia katakan, karena sepertinya dia masih ada ego dalam dirinya ya untuk tidak mengakui hal tersebut gitu ya. Lalu di sini ada pesan juga dari kartu The Four of Cups, 4 buah cawan yang mensyaratkan sepertinya dialah yang mengharapkan kamu untuk bisa datang ke dirinya, untuk bisa lebih terbuka lebih dulu gitu ya. Mungkin si orang ini ya entah siapa gitu ya, pemirsa ya, itu mengharapkan Anda yang lebih aktif gitu ya untuk bisa berkomunikasi dengannya.
atau untuk memulai sebuah percakapan ketimbang dia yang memulainya. Mungkin sikap orang ini agak pasif ke Anda ya pemirsa ya, saya kurang tahu juga, tetapi nampak di kartu ini sepertinya walaupun mungkin si dia kurang begitu menunjukkan sikap bersahabat pada kamu ya melihat dari kartu ini, tetapi sepertinya justru dialah yang mengharapkan kamu untuk lebih pendekatan dengan dirinya gitu ya melihat dari kartu ini. Karena di sini ada kartu The Sun yang mensyaratkan sebuah kekaguman gitu ya. Dia kagum kok sebenarnya sama kamu, cuman dia masih menyembunyikan perasaan itu dan dia menunggu kamu untuk lebih aktif pendekatan dengan dirinya seperti itu ya, untuk apa yang dia rasakan saat ini. Sedangkan apakah dia sebenarnya menyukai kamu seperti itu ya, tulus. Di sini ada pesan dari kartu The Eight of Cups ya. Eight of Cups ini sendiri mensyaratkan sepertinya si dia masih ragu-ragu gitu ya dengan ketulusan yang dia miliki ke diri kamu. Walaupun dia mengagumi kamu, tetapi dia masih punya keraguan-raguan dalam hatinya sendiri. Maka dari itu mungkin yang harus lebih kuat meyakinkannya itulah diri kamu sendiri ya. Harus lebih aktif pendekatan dengan si dia, mulai berbuat baik walaupun mungkin dia orangnya agak ngeselin kadang gitu ya, karena mungkin tidak pernah jujur dengan perasaannya sendiri ya. Ya seperti itulah gitu ya, karena dia masih ada menyimpan rasa ragu dalam dirinya. Terus bagaimana kaitan atau hubungan kamu ke depan dengan sosok tersebut gitu ya. Mari kita coba. Di sini ada pesan dari kartu yakni The Chariot yang mensyaratkan sepertinya si dia masih belum bisa menerima kekurangan ya. Nah, ini nampak di sini sepertinya sosok si dia itu orangnya masih belum 100% ikhlas dengan perasaannya sendiri. Jadi akan agak sulit sepertinya antara kamu dan si dia akan saling menerima satu sama lain kalau misalnya dia aja masih belum bisa mentolerir kesalahan-kesalahan ataupun hal-hal yang terjadi seperti itu ya. Jadi The Chariot sendiri mensyaratkan sebuah hubungan akan bisa berjalan dengan baik kalau misalnya kedua belah pihak mampu saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing seperti itu. Nah, sepertinya hal tersebutlah yang masih belum nampak saat ini. Kendala terbesar dalam hubungan kamu dengan si dia yang kamu maksudkan. Di sini ada pesan dari kartu yakni The Seven of Cups. Ya, masalah yang terbesar adalah ekspektasi masing-masing yang berbeda. Jadi dia mengharapkan kamu seperti ini, harus begini, harus begitu dan seterusnya. Harapan dia gitu ya. Harapan kamu beda. Kamu mengharapkan si dia begini, begini dan seterusnya. Nah, ini yang belum ketemu gitu ya. Ini yang belum ketemu. Maka itu agar ini bisa ketemu harus ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, antara kamu dengan orang tersebut gitu ya. Lalu apakah ada hal baik dalam hubungan kamu dengan orang itu gitu ya? Coba saya cek dulu. Di sini ada pesan dari Magician. Magician ini sang pesulap. Artinya hubungan yang saling memanfaatkan. Nah, mungkin gitu ya, pemirsa ya, untuk kamu yang memilih deck yang piramida, The Magician mensyaratkan hubungan kamu akan bisa berjalan lama dengan sosok tersebut asalkan kedua belah pihak bisa saling menawarkan keuntungannya masing-masing. Ya, dan saling memanfaatkan satu sama lain ya. Jadi kamu memanfaatkan si dia, dia juga memanfaatkan kamu gitu ya. Jadi saling memanfaatkan seperti itu, misalnya dalam hal bisnis, dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya. Karena hubungan timbal balik seperti itu berpeluang besar untuk memperbaiki hubungan yang sebelumnya sempat renggang gitu ya. Terus apakah dia benar-benar serius gitu ya, misalnya ingin bekerja sama atau ingin dekat sama kamu. Oke, coba kita cek dulu. Di sini ada pesan dari kartu The Four of Pentacles. Di sini nampaknya untuk dalam hal keseriusan seperti itu ya, dia sebenarnya berharap
sekali gitu ya, supaya hubungan kamu dan dia itu ya dapat berjalan baik dan dapat berjalan dengan serius. Tetapi terkadang dia tidak bisa mengekspresikannya seperti itu ya. Kesulitan dia mengekspresikannya karena dia masih bingung dengan hati dan tujuannya sendiri seperti itu. Maka dari itu, agar kamu punya hubungan baik dengan si dia gitu ya, kamu harus lebih banyak aktif pendekatan seperti itu ya, dan bisa membuat dia merasa nyaman sehingga dia tidak merasa cepat bingung dengan dirinya seperti itu ya. Beri dia banyak masukan karena sepertinya orang sosok seperti dia tersebut adalah orang yang sangat senang sekali jika diberi banyak masukan gitu ya. Tentu saja sosok ini adalah sosok orang yang agak sensitif sepertinya ya. Kalau misalnya diberikan omongan-omongan yang agak pedas sepertinya kurang cocok, jadi berikanlah pilihan-pilihan bahasa yang baik yang bisa diterima dengan hati yang dia miliki yang agak sensitif gitu ya pemirsa ya. Maka itu hati-hati dengan orang seperti ini, jangan sampai salah bicara seperti itu. Baik, itu untuk teman-teman yang memilih deck kartu piramida tentang apa yang dia rasakan saat ini. Sekarang saya akan lanjutkan pada teman-teman yang memilih deck yang bersimbol koin ya. Nah, ini dia decknya. Oke, saya buka dulu ya pemirsa. Oke, untuk deck yang bersimbol koin ya, saya buka dulu. Oke, saya akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, dan 3 ya. Oke, pemirsa, di sini ada pesan dari kartu The Emperor ya, ada Judgment dan Ace Pentacles. Oke, The Emperor sendiri sepertinya sesuatu hal yang dia sedang rasakan saat ini kepada dirimu adalah bukan iri ya, tetapi sepertinya dia ingin memiliki apa yang kamu miliki seperti itu. Jadi entah apa yang kamu miliki lebih atau hal lebih apa yang dia lihat dari diri kamu, sepertinya si dia juga ingin memiliki hal yang sama seperti itu ya. Nampak di kartu The Emperor yang ingin selalu menguasai sesuatu hal yang orang lain sesuatu yang orang lain miliki juga gitu ya. Jadi mungkin pada sosok seperti ini ya harus hati-hati aja gitu ya. Sedangkan di sini ada Judgment yang mensyaratkan sepertinya dia adalah sosok orang yang termasuk jujur dengan isi hatinya. Tetapi ini kadang juga bisa jadi bumerang bagi diri sendiri sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya hal-hal yang dia ceritakan adalah hal-hal yang baik, saya rasa nggak masalah. Tetapi kadang kalau dia suka menceritakan hal-hal yang mungkin tidak seharusnya diceritakan, nah itu yang terkadang jadi masalah atau problem, baik bagi dirinya, baik dengan orang yang dia ceritakan seperti itu ya. Sedangkan di sini dapat kartu The Ace of Pentacles yang masyarakat sepertinya dia adalah sosok orang yang punya ambisi yang cukup tinggi, ambisi yang besar. Kalau ingin mendapatkan sesuatu, dia akan sangat keras sekali untuk bisa mendapatkan hal tersebut gitu ya. Ambisinya sangat kuat sepertinya di sini. Terus di sini kira-kira hubungan kamu dengan orang itu akan berhasil atau tidak ya? Saya coba cek dulu. Di sini ada pesan dari kartu The King of Wands. Sepertinya kalau kamu ingin hubungan kamu dan orang seperti itu berhasil, salah satu harus ada yang mau mengalah. Ya, salah satu harus ada yang mau rendah hati gitu ya, lapang dada, bersikap mengalah seperti itu. Jadi kalau kamu memang siap mengalah, ya mungkin hubungan kamu dengan orang itu bakal tetap baik gitu ya, setidaknya terlihat baik seperti itu. Tetapi kalau sama-sama keras, saya yakin sepertinya bakal ada aja masalah gitu ya. Terus kira-kira dia serius tidak sama kamu gitu ya, sama kamu dan hubungan kamu dan apapun itu statusnya. Di sini ada pesan dari kartu The Six of Pentacles. Ya, dia adalah sosok orang yang suka mendominasi, sepertinya mendominasi. Jadi ingin lebih berkuasa, ingin lebih mendominasi dalam hubungan tersebut. Jadi kalau ditanya apakah dia serius atau tidak, selama ya sosok orang yang dimaksud oleh dirinya gitu ya, bisa dia dominasi gitu ya. Dan selama dia merasa dirinya adalah sosok yang lebih superior gitu ya, saya rasa dia akan tetap serius melindungi Anda. Jadi dia sebenarnya punya
sikap seorang pelindung seperti itu ya, sikap seorang pelindung. Cuman terkadang cara dia terlalu berlebihan sehingga terkesan over ya, istilahnya confidence, over excited ya, over protektif dan lain sebagainya gitu ya. Kadang sikap-sikap seperti itu muncul dari sosok dirinya gitu ya. Karena sepertinya dia itu orang yang ingin melindungi seseorang, cuman dia mengekspresikannya kadang dengan cara yang salah. Maka dari itu Anda mungkin sebagai sahabatnya, temannya, atau orang yang sedang PDKT dengan sosok orang yang seperti ini gitu ya, harus lebih banyak mengalah seperti itu ya, dan biarkan dia mendominasi, maka dia akan serius dengan hubungan tersebut. Karena jika tidak ya, dia misalnya merasa tertekan atau misalnya terlalu diberikan beban berlebih, dia akan pasti cepat pergi orangnya gitu ya. Sedangkan apakah kerjasama antara kamu dan orang itu bisa berhasil ke depannya? Di sini ada Three of Cups. Kalau kalian berdua punya tujuan yang sama-sama jelas gitu ya, dan bisa saling memaklumi satu sama lain, sepertinya kerjasama kalian berdua pasti akan berhasil dengan baik seperti itu ya. Nah, oke. Karena itu orang-orang seperti ini nih yang dimaksud di kartu ini sepertinya adalah sosok orang yang visioner. Dia punya visi misi yang jelas. Dia tahu apa yang harus dia lakukan seperti itu ya. Dan orang-orang seperti ini biasanya sangat keras sekali dengan kemauannya. Ada bagusnya gitu ya. Karena orang seperti ini ya konsekuen ketika mengerjakan sesuatu ya harus selesai, harus kelar gitu ya. Nggak boleh ada kata istilahnya sesuatu hal itu diselesaikan setengah-setengah gitu ya. Ada bagusnya. Karena jika kamu bekerja sama dengan orang ini, apa yang kamu tujukan, apa yang kamu rencanakan bersama dengan dia pasti akan dilakukannya gitu ya, seperti itu. Terus apakah hal ini akan dapat bertahan atau mungkin bagaimana perasaan dia ke kamu sementara ini seperti itu ya. Di sini ada pesan dari kartu The Nine of Cups. Sementara ini perasaan dia ke kamu seperti itu ya, biasa-biasa aja gitu ya. Jadi tidak terlalu ada hal-hal yang berlebihan, biasa saja menurut dia seperti itu ya. Hanya saja 9 buah cup ini sendiri mengisyaratkan sesuatu hal yang sedang dia tunggu atau nantikan. Mungkin sebuah jawaban dari diri kamu atau mungkin sebuah sikap dari diri kamu yang sedang dia nantikan sementara ini. Sedangkan apakah hubungan kamu atau kerjasama kamu ke depan dengan si dia, apakah bisa membuahkan kesuksesan? Kita coba cek. Di sini ada 5 buah wands. Nah, ini 5 buah tongkat ini sendiri mengisyaratkan sebuah persaingan atau pertengkaran gitu ya. Entah apa yang terjadi dengan hubungan kerjasama kamu ke depannya dengan orang ini, tapi sepertinya jika kamu misalnya mungkin lebih hebat dari dia, dia akan menganggap kamu sebagai saingannya. Ya, lebih menganggap kamu bukan menganggap kamu sebagai sahabat atau teman lagi, tapi kalau misalnya kamu lebih hasilnya dari dia, dia akan menganggap kamu sebagai saingannya. Dan ini adalah sesuatu hal yang ada bagus, ada tidak bagusnya gitu ya. Bagusnya adalah ketika dia menganggap kamu sebagai saingannya, dia akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi dia punya daya juang yang tinggi seperti itu ya, saling bersaing terus-menerus. Tapi hal buruknya adalah karena dia menganggap kamu sebagai saingannya gitu ya, dia akan merasa terus terpojokkan jadinya ya. Dia akan terus merasa silanya tidak puas dengan apa yang dia dapatkan, dan itu terkadang bisa memaksakan dirinya gitu ya, melakukan hal-hal yang tidak terduga gitu ya. Jadi ya tetap hati-hati aja kalau punya teman, sahabat, atau pasangan yang modelnya seperti ini. Jadi harus tetap dibaik-baikin gitu ya, tetap harus bersikap rendah hati gitu ya, selalu bisa meninggikan dirinya gitu ya, supaya dia tidak merasa tertekan. Baik, next kita akan coba buka deck kartu yang berikutnya ya, yang dengan menggunakan simbol yakni pagoda ya. Nah, untuk teman-teman yang memilih simbol pagoda, saya buka dulu deck kartunya yang ini ya. Oke, kita buka dulu. Oke, saya akan ambil 3 buah kartu. Pertama, kedua, dan yang ketiga. Di sini ada pesan dari kartu Page of Swords. Di sini ada Page of Wands. Di sini juga ada pesan dari kartu yakni The Queen of Cups. Oke, Page of Wands mengisyaratkan ya, sepertinya
hal yang dia sedang rasakan ke kamu saat ini adalah optimis ya. Dia percaya sama kamu. Nah, ini sepertinya sosok orang yang optimis banget sama kamu gitu ya. Jadi dia sudah memberikan kepercayaannya, dia percaya banget sama kamu gitu ya. Dan dia termasuk orang yang mengagumi kamu gitu ya. Terus di sini ada pesan dari kartu The Page of Swords. Kayaknya orang ini dalam waktu dekat bakal minta tolong sama kamu deh gitu ya. Karena di sini ada pesan dari kartu Page of Swords sedang membutuhkan bantuan. Lalu di sini ada pesan juga dari kartu The Queen of Cups yang mensyaratkan sepertinya si dia sangat merasanya cukup nyaman sama kamu gitu ya. Dia juga orangnya tipikal orang suka ngobrol gitu ya. Tapi suka ngobrolnya pilih-pilih orang gitu ya, nggak sembarang gitu ya. Dan sepertinya sama kamu orangnya cepat akrab gitu ya, seperti itu. Terus bagaimana kira-kira hubungan kamu dengan si dia ke depannya? Di sini ada Three of Pentacles. Ya, sepertinya ke depan kalian akan memiliki hubungan yang saling mengisi satu sama lain. Nah, ini bagusnya ya, Three of Pentacles, karena kamu juga sosok orangnya yang mudah menerima pendapat gitu ya, dan dia juga termasuk sosok orang yang bisa memberikan nasihat ataupun pendapat yang baik sebenarnya. Jadi hubungan kamu sepertinya ke depan dengan sosok ini cukup bagus, asalkan kedua belah pihak mampu menghargai satu sama lain. Kira-kira permasalahan apa yang kerap terjadi dalam hubungan yang seperti ini? Di sini ada pesan dari kartu yakni The Nine of Wands. Masalah yang sering terjadi adalah masalah komunikasi aja gitu ya. Mungkin karena sibuk gitu ya, karena aktivitas yang cukup padat ya, agak sering jarang memberikan kabar seperti itu ya. Tetapi nggak masalah kalau misalnya salah satu bisa lebih aktif ya pendekatan komunikasinya, sehingga yang lain juga bisa istilahnya mengikuti. Jadi misalnya kalau si dia sibuk ya Anda yang harus lebih sering memberikan kabar gitu ya. Walaupun mungkin bagi dia terkesan cerewet, tetapi dia menganggap bahwa itu adalah suatu bentuk perhatian seperti itu ya. Terus apakah kerjasama ini bisa berjalan dengan cukup baik ke depannya? Di sini ada pesan dari kartu The Devil. The Devil sendiri mensyaratkan banyak godaannya dari luar sepertinya ya. Jadi kalau misalnya hubungan kalian berdua kerjasama, pekerjaan maupun asmara itu baik-baik aja gitu ya, godaannya sebenarnya datangnya dari luar. Jadi apapun tanggapan orang, apapun godaan-godaan dalam hubungan itu ya, kerap kali datangnya dari luar seperti itu ya, dari pendapat orang, dari stigma orang, dari mungkin ya pokoknya dari luar hubungan itu sendiri gitu ya, rawan seperti itu. Maka dari itu hubungan kalian berdua kalau memang sudah mantap harus saling mempercayai satu sama lain. Jangan cepat berubah hanya karena mendapatkan masukan atau pengaruh dari luar seperti itu. Lalu apakah apakah kerjasama ini akan berlanjut dalam waktu yang cukup lama seperti itu ya? Coba kita buka dulu. Di sini ada Six of Cups yang mensyaratkan sepertinya iya ya. Jadi hubungan ini akan bisa tetap berlangsung cukup lama asalkan kedua belah pihak ya, sama seperti yang saya katakan tadi, bisa saling memberikan kepercayaan satu sama lain. Entah ini hubungannya berkaitan dengan pekerjaan, bisnis, atau mungkin asmara, sepertinya hubungan kuat antara kamu dengan si dia bakal berlangsung dengan cukup lama seperti dia. Semoga saja ya hal-hal baik bisa menaungi hubungan kamu dan si dia saat ini, dan semoga saja apa yang dia rasakan sama seperti yang diprediksikan di kartu ini seperti itu ya. Amin. Ya, baiklah teman-teman semua, itu dia prediksi apa yang sedang dia rasakan ke kamu saat ini. Semoga saja bisa membantu, dan jangan lupa pemirsa tetap selalu support channel ini karena setiap hari akan selalu ada konten-konten yang baru seperti itu ya, terkait dengan motivasi, prediksi, dan hal lainnya yang menarik. Oleh karena itu pemirsa jangan lupa tetap selalu support channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe, dan juga klik tombol loncengnya dan share video ini agar bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya di luar sana. Sekali lagi pemirsa terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses untuk Anda semua.